Partai Keadilan Sejahtera atau PKS masih mempertimbangkan menerima pencalonan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjadi bakal cawapres Anies Baswedan. Meski demikian, PKS membuka pintu lebar-lebar untuk Cak Imin. Demikian dikatakan oleh Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini seperti dimuat live Facebook Tribun News pada Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Jazuli menerangkan bahwa PKS selalu membuka pintu kepada siapapun jelang Pilpres 2024 ini. Jangankan untuk PKB, untuk partai di luar koalisi perubahan, PKS juga menerima silaturahmi. Oleh karena itu, PKS akan segera membuka pintu komunikasi dengan Cak Imin. PKS disebut akan membuka pintu dan dada terbuka apabila Cak Imin mau berkunjung ke PKS. Jadi kalau Cak Imin mau datang ke PKS, kami buka pintu dan dada terbuka, kata Jazuli. Namun Jazuli masih enggan menjawab kapan waktu pertemuan Cak Imin dan PKS. Menurut Jazuli, hal itu persoalan teknis dan jauh lebih baik ditanyakan langsung kepada PKB. Diharapkan, pertemuan dengan Cak Imin sebelum musyawarah Majelis Syuro akan mempermudah proses penentuan bakal cawapres tersebut. Sebelumnya PKS mengaku masih akan merekomendasi nama Cak Imin sebagai bakal cawapres. Nantinya nama Cak Imin diusulkan untuk dibahas pada musyawarah Majelis Syuro, MMS, PKS. Presiden PKS Ahmad Syaihu pun mengaku menyambut baik bergabungnya PKB dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Ia pun berharap bergabungnya partai baru dapat memperkokoh koalisi dalam meraih kemenangan di pemilu 2024. Ini motonya nih, angle-nya di atas dah. Apa yang bisa aja dah, terpaksa. Kayak lagu main amat. Kita bilang pertemuan saya kira jangankan di dalam koalisi, di luar koalisi, dengan antara partai politiknya. Insya Allah kita akan buka komunikasi jalan-jalan dengan PKB yang sudah deklarasi Mas Anies, yang belum bergabung sama koalisi ini aja kita komunikasi. Jadi kalau Caimin mau datang ke PKS tentu dengan pintu dan dada terbuka. info-infonya apa? Kapannya itu urusan teknis lah. Urusan teknis kan nggak perlu harus. Pokoknya tunggu aja, insya Allah mudah-mudahan silaturahmi. Tapi untuk pastinya, saya kira teman-teman tanya sama PKB lebih bagus. Ustadz, mungkin tadi kan PKS akan siap pada penentuan cawapres dari PKS itu berarti harus dibahas dulu dari internal Majelis Syuro, nggak? PKS dalam menentukan keputusan strategis itu memang selalu melalui sistem dan mekanisme Majelis Syuro. Itu selalu kalau di PKS. Ini memang itu yang dibangun aturannya. Selain manfaatnya tentu saya sudah pernah sampaikan bahwa pemikiran kolektif akan jauh lebih objektif daripada pemikiran personal. Pemikiran ke Majelis Syuro ini akan terjadi setelah nanti Caimin datang dulu ke PKS. Ya, insya Allah. Dinamika di Majelis Syuro itu sendiri ada yang lain nggak sih selain Caimin? Kan belum berapa. Tapi kan sudah ada teman-teman yang mengutarakan bagaimana ke Bang Sandika, ke Prabowo, kalau cawapres ini pertama sebenarnya sudah ada beberapa, tetapi waktu itu kan kita serahkan kepada Mas Anies sebagai cawapres, ya kan? Dalam waktu yang sama, ketika ada perkembangan, kan kita sudah dengar semua, koalisi perubahan ini ada 3 partai. Ketika ada perubahan, meskipun kita berharap Pak SBY atau Demokrat lain, tapi kan sudah menyampaikan bahwa dia akan keluar. Meskipun pernyataan itu bahwa dia akan keluar, saya masih punya harapan Demokrat gabung lagi. Nah, perkembangan dinamika politik yang ada, tentu PKS selalu menggunakan sistem dan mekanisme melalui Majelis Syuro. Apalagi ini capres cawapres itu masalah yang sangat strategis. 5 tahun ke depan menyangkut juga soliditas koalisi dan Kan di
ya dalam koalisi sendiri kan sudah awalnya juga menyerahkan keputusan cawapres ke Mas Anies, tapi kan ini pada akhirnya gitu Mas Anies nggak bisa, kalau kata Pak Sudirman Said, nggak punya daya paksa gitu untuk menentukan pilihannya, jadinya masih mengikuti terpilih. Ini kalau PKS memandangnya gimana sih? Ya kan sebenarnya sesuatu itu yang paling penting kan dikomunikasikan. Ini kan bukan wahyu dari langit, bisa saja berubah, tapi yang perlu dibangun itu adalah komunikasi yang bagus. Saya kira dengan komunikasi itu semua akan bisa diatasi dengan baik. Ketika kita melakukan komunikasi, membahas, kan orang akan melihat dari berbagai macam perspektif dan sisi, ya kan? Begitu. Saat pasca deklarasi Anies dan Caimin ini, apakah Nasdem sudah ada komunikasi dengan PKS, Ustaz? Saya kira nanti ketemu dengan PKS ini dalam arti ketemu ya ketemu aja di komisi juga pada ketemu orang PKS sama orang Nasdem, tetapi ketemu duduk bersama membahas secara detail. Insya Allah dia akan ada. Di koalisi ini PKS cenderung dekat sama siapa? Apanya? Dekat dalam artian sama Nasdem ini PKS itu masih... Pertama yang penting PKS ini adalah mengusung Mas Anies sebagai capres. Ya kan? Itu yang pertama dulu. Nah kalau itu tuh di Majelis Syuro itu sudah putus. Meskipun keputusan bisa saja berubah, tetapi ini dalam rapat Majelis Syuro sebelumnya PKS mengusung Mas Anies sebagai capres. Cawapresnya kita lihat siapa yang lebih bisa mendongkrak menuju kemenangan. Karena kan kita dalam mencapreskan ini bukan mau pameran orang, tapi kita pengen menang nih. Selain orangnya memiliki kapasitas, saya berulang-ulang dari awal mengatakan bahwa koalisi ini ibarat perahu harus kuat. Jangan sampai pecah di empas ombak. Satu. Yang kedua, yang kita minta jadi nakoda ini tahu arah kompas. Negara ini terlalu besar, masalahnya banyak, rumit. Hanya orang hebat yang bisa mengatasi masalah itu. Jadi sebenarnya itu poin PKS. Makanya yang kita usung ini harus orang yang punya potensi menang. Gitu loh. Ustaz, kemarin juga Demokrat kan selain untuk masuk di Prabowo maupun Ganjar, juga Demokrat membuka peluang itu untuk membentuk poros baru, dan yang disebut-sebut itu PKS dan P3 untuk membentuk poros baru. Itu gimana dari PKS sendiri tanggapannya? Ya tentu PKS tidak boleh menjudge bahwa ini benar, ini tidak benar. Pendapat-pendapat atau proposal-proposal yang diajukan oleh parpol lain itu adalah hak prerogatifnya partai tersebut. Silakan aja ya diajukan, kemudian didiskusikan, tuh hal yang biasa. Mendiskusikan proposal antar partai. Kalian ini kan masih sebagian juga belum nikah kan, sebagian belum punya anak. Itu ada istilah sebelum janur kuning melengkung, orang mau bisa saja, ya kan? Meskipun tadi PKS itu di Majelis Syuro sudah memutuskan Mas Anies sebagai capres. Ya PKS kan punya kader, Aher diantaranya, ya kan? Sebenarnya Aher punya juga kapasitas memimpin Jawa Barat yang penduduknya 46 juta selama 2 periode. Tapi PKS ini ingin bahwa semua itu dibicarakan dengan koalisi. Ini loh kalau PKS punya usulan. Umpamanya di koalisi mengatakan, wah ini kayaknya ini, ya kita hormati juga. Karena yang ingin dititik tekankan oleh PKS itu satu, membangun kebersamaan agar perahu itu kuat. Yang kedua, kita ingin menang. Karena kalau nanti PKS mengatakan, pokoknya ini
nanti itu dalam koalisi itu nggak boleh pakai pokoknya, dagang aja kalau pokoknya terus nggak untung. Selamat sore pemirsa Banjarmasin Post Group, kembali bersama saya Roy, reporter Banjarmasin Post. Pemirsa, saat ini berlangsung pembukaan Gema Al-Quran 2023 dan MTQ Nasional ke-9 dan MTQ Internasional ke-3 JKHNU yang bertempat di halaman Stadion Petaси Kencana Plehari. Hadir di tempat ini Bupati Tanah Laut Haji Sukamta dan beberapa undangan penting lainnya, Forkompimda dan dari undang-undangan penting lainnya. Pemirsa, sedianya pada kegiatan ini Wakil Ketua DPR RI Haji Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin direncanakan hadir dan membuka kegiatan religius ini. Tapi karena suatu dan lain hal Cak Imin urung membuka kegiatan ini. Tadi barusan kami peroleh informasi dari Ketua DPC PKB Tanah Laut Hajah Endang Isnawangsi bahwa Cak Imin ada kegiatan lain dan pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah harus segera kembali ke Jakarta, sehingga kalkulasi waktu tidak lagi memungkinkan untuk Cak Imin mengikuti hadir secara fisik di lokasi ini. Namun demikian, Cak Imin tadi di Plehari sebagaimana disampaikan oleh Hajah Endang Isnawangsi, Ketua DPC PKB Tanah Laut, juga sempat berkunjung ke kantor sekretariat DPC PKB untuk menyambangi kader PKB, karena sekedar itu bahwa Cak Imin juga merupakan Ketua Umum PKB. Dan Cak Imin sebagaimana disampaikan oleh Hajah Endang Isnawangsi juga sempat bertandang ke kantor Bupati Tanah Laut dan sempat bertemu dengan Wakil Bupati Tanah Laut Abdi Rahman dan sempat bersengkrama ketika lokasi tempat ini masih memang belum siap untuk dimulai karena sebagian tamu juga belum datang. Karena itu sementara waktu terbang ke Jakarta harus segera dijalani. Pukul 15 waktu Indonesia Tengah harus kembali, maka Cak Imin kemudian bergerak ke Banjarbaru untuk kemudian kembali ke Jakarta. Demikian pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bersama saya melihat dari dekat acara pembukaan Gema Al-Quran 2023 dipadu dengan MTQ Nasional, MTQ Internasional, JK. Selamat sore pemirsa, live breaking news kembali hadir. Bacalek Nasdem untuk DPR RI Dapil DKI 1 Jakarta Timur menggelar aksi protes atas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur pada Senin hari ini. Mereka nekat membakar bendera Partai Nasdem di Jalan Tipar Cakung, RT 9 RW 7, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Aksi bakar bendera Partai Nasdem itu dilakukan bersama sejumlah pedagang pasar Kalimalang Cakung. Terlihat di lokasi, awalnya mereka menggunakan baju seragam Partai Nasdem. Ada beberapa orang di depan yang membawa spanduk bertuliskan pedagang bergerak. Kurang lebih ada belasan orang yang mengikuti aksi protes ini. Sepanjang aksi protes itu, mereka turut menurunkan atribut-atribut Partai Nasdem, termasuk bendera Nasdem yang terpasang di tiang-tiang listrik maupun pinggir jalan. Aksi protes itu tampak sedikit mengganggu lalu lintas di jalan lokasi. Bahkan ada beberapa pengendara yang terlihat sengaja berhenti untuk melihat aksi protes tersebut. Diketahui memang Partai Nasdem telah resmi mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai Capres dan Cawapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Padahal sebelumnya Anies dikabarkan telah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Hal ini pun membuat Demokrat meradang dan memilih hengkang dari koalisi.
Puput bro. Oh iya. Putri Gus Dur Alisa Wahid memberikan ultimatum kepada Bacawa Pres Muhaimin Iskandar alias Caimin. Alisa Wahid meminta agar Caimin menghentikan narasi bohong terkait sosok bapaknya itu. Ia meminta Caimin mengakui bahwa dulunya ia telah menyakiti Gus Dur hingga mengakibatkan kondisi kesehatannya menurun. Selain itu, Alisa Wahid juga meminta agar Caimin tidak menjual nama Gus Dur untuk menggait simpati jelang Pilpres 2024. Ultimatum tersebut diungkapkan Alisa Wahid dalam Twitter pribadinya pada Selasa 5 September 2023. Cuitan tersebut merupakan reaksi Alisa seusai Caimin memberikan narasi di kudeta pihak Gus Dur dari PKB saat berada dalam sesi talk show bersama Mata Najwa beberapa waktu lalu. Dilansir dari tribunwow.com, ultimatum kepada Caimin sebelumnya juga telah diberikan oleh Yeni Wahid. Yeni Wahid menilai aksi muktamar yang digelar Caimin adalah aksi mengkudeta Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB dan seluruh Indonesia tahu itu. Yeni Wahid juga menilai klaim Caimin yang mendapat restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB dari belakang layar juga tidak masuk di nalar. Sebab menurutnya dari depan layar saja Caimin jelas mengkudeta Gus Dur dari kepengurusan PKB. Yeni Wahid pun mengembalikan klaim Caimin kepada publik yang dianggap sudah bisa menilai mana kebenaran yang sesungguhnya. Yeni Wahid juga menyebut Gus Dur memberi wasiat kepada pengikutnya agar Caimin diganti dari. Pemirsa, Yeni Wahid turut menanggapi pernyataan Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Muhaimin Iskandar atau Caimin yang mengatakan tidak pernah mengkudeta Gus Dur. Bahkan Caimin mengatakan dirinya telah dikudeta dari jabatan Ketua Umum PKB. Yeni Wahid mengatakan seluruh Indonesia tahu Muktamar Ancol yang digelar Caimin adalah aksi kudeta memberhentikan Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB. Dia juga menyebut klaim Caimin yang menyebut mendapatkan restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB di belakang layar tidak bisa dinalar. Karena di depan layar saja sudah jelas kudeta tersebut berlangsung dan mendepak Gus Dur dari kepengurusan PKB. Yeni mengatakan saat ini publik sudah dewasa dan bisa melihat mana kebenaran yang sesungguhnya dari klaim kudeta yang diucapkan Caimin. Bahkan Gus Dur, dikatakan Yeni, telah memberikan wasiat kepada pengikutnya agar Caimin harus diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Dalam wasiatnya, Gus Dur menyebut Caimin harus diganti. Sebelumnya memang Caimin menyebut dirinya lah yang dikudeta dari kursi Ketua Umum PKB oleh Yeni Wahid, yang saat itu menjadi Sekjen DPP PKB. Hal itu disampaikan Caimin dalam sebuah acara di Mata Najwa yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab pada Senin malam. Caimin menyebut satu-satunya orang yang dipecat Gus Dur tetapi tidak melawan adalah dirinya. Ia kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Ali Masyur. Maksud kami Ali Masyikur sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB dan Yeni Wahid sebagai Sekjen DPP PKB. Caimin kemudian membuat jalan pintas agar PKB bisa ikut pemilu. Kemudian ia menggugat pengangkatan Yeni Wahid sebagai Sekjen yang dinilai tidak sah. Namun dengan cara itu PKB dinilainya akhirnya bisa ikut dalam pemilu. Dan ia tetap menjabat sebagai Ketua Umum PKB. Dia bahkan menyebut Gus Dur telah memberikan restunya agar menjaga kursi Ketua Umum PKB di balik layar. Dia juga menceritakan bagaimana Gus Dur memintanya berhenti dari Ketua Umum PKB. Namun saat surat pengunduran diri itu diminta Gus Dur untuk dibawa olehnya dan akan ditagih kembali saat Gus Dur membutuhkan. Caimin mengatakan sampai saat ini surat pengunduran diri tersebut tidak pernah diminta kembali oleh Gus Dur.
Partai Keadilan Sejahtera atau PKS masih mempertimbangkan menerima pencalonan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjadi bakal cawapres Anies Baswedan. Meski demikian, PKS membuka pintu lebar-lebar untuk Cak Imin.
Demikian dikatakan oleh Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini seperti dimuat live Facebook Tribun News pada Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Jazuli menerangkan bahwa PKS selalu membuka pintu kepada siapapun jelang Pilpres 2024 ini. Jangankan untuk PKB, untuk partai di luar koalisi perubahan, PKS juga menerima silaturahmi. Oleh karena itu, PKS akan segera membuka pintu komunikasi dengan Cak Imin. PKS disebut akan membuka pintu dan dada terbuka apabila Cak Imin mau berkunjung ke PKS. Jadi kalau Cak Imin mau datang ke PKS, kami buka pintu dan dada terbuka, kata Jazuli. Namun Jazuli masih enggan menjawab kapan waktu pertemuan Cak Imin dan PKS. Menurut Jazuli, hal itu persoalan teknis dan jauh lebih baik ditanyakan langsung kepada PKB. Diharapkan, pertemuan dengan Cak Imin sebelum musyawarah Majelis Syuro akan mempermudah proses penentuan bakal cawapres tersebut. Sebelumnya PKS mengaku masih akan merekomendasi nama Cak Imin sebagai bakal cawapres. Nantinya nama Cak Imin diusulkan untuk dibahas pada musyawarah Majelis Syuro, MMS, PKS. Presiden PKS Ahmad Syaihu pun mengaku menyambut baik bergabungnya PKB dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Ia pun berharap bergabungnya partai baru dapat memperkokoh koalisi dalam meraih kemenangan di pemilu 2024. Ini motonya nih, Angle-nya di Ustaz. apa yang bisa ini dah, terpaksa. Kayak lagu main amat. Ustaz diulangi Ustaz. Gimana Ustaz kalau pertemuan Saya kira jangankan di dalam koalisi, di luar koalisi, kemudian kebangsaan antara partai politiknya. Insya Allah kita akan buka komunikasi jalan-jalan dengan PKB yang sudah deklarasi Mas Anies, yang belum bergabung sama koalisi ini aja kita komunikasi. Jadi kalau Caimin mau datang ke PKS tentu dengan pintu dan dada terbuka. info-infonya apa? Kapannya itu urusan teknis lah. Urusan teknis kan nggak perlu harus. Pokoknya tunggu aja, insya Allah mudah-mudahan silaturahmi. Tapi untuk pastinya, saya kira teman-teman tanya sama PKB lebih bagus. Ustadz, mungkin tadi kan PKS akan siap pada penentuan cawapres dari PKS itu berarti harus dibahas dulu dari internal Majelis Syuro, nggak? PKS dalam menentukan keputusan strategis itu memang selalu melalui sistem dan mekanisme Majelis Syuro. Itu selalu kalau di PKS. Ini memang itu yang dibangun aturannya. Selain manfaatnya tentu saya sudah pernah sampaikan bahwa pemikiran kolektif akan jauh lebih objektif daripada pemikiran personal. Pemikiran ke Majelis Syuro ini akan terjadi setelah nanti Caimin datang dulu ke PKS. Ya, insya Allah. Dinamika di Majelis Syuro itu sendiri ada yang lain nggak sih selain itu Kan belum berapa. Tapi kan sudah ada teman-teman yang mengutarakan atau bagaimana ke Bang Sandika atau ke Prabowo ke Kalau cawapres ini pertama sebenarnya sudah ada beberapa, tetapi waktu itu kan kita serahkan kepada Mas Anies sebagai cawapres, ya kan? Dalam waktu yang sama, ketika ada perkembangan, kan kita sudah dengar semua koalisi perubahan ini ada 3 partai. Ketika ada perubahan, meskipun kita berharap Pak SBY atau Demokrat tapi kan sudah menyampaikan bahwa dia akan keluar. Meskipun pernyataan itu bahwa dia akan keluar, saya masih punya harapan Demokrat gabung lagi. Nah, perkembangan dinamika politik yang ada, tentu PKS selalu menggunakan sistem dan mekanisme melalui Majelis Syuro. Apalagi ini capres cawapres itu masalah yang sangat strategis. 5 tahun ke depan menyangkut juga soliditas koalisi dan kan di piagam koalisi sendiri kan sudah awalnya juga menyerahkan keputusan cawapres ke Mas Anies, tapi kan ini pada akhirnya gitu Mas Anies nggak bisa, kalau kata Pak Sudirman Said nggak punya daya paksa gitu untuk menentukan pilihannya, jadinya masih mengikuti keputusan. Kalau PKS memandangnya gimana sih? ya
Kan sebenarnya sesuatu itu yang paling penting kan dikomunikasikan. Ini kan bukan wahyu dari langit. Bisa saja berubah, tapi yang perlu dibangun itu adalah komunikasi yang bagus. Saya kira dengan komunikasi itu semua akan bisa diatasi dengan baik. Ketika kita melakukan komunikasi, bahas, kan orang akan melihat dari berbagai macam perspektif dan sisi, ya kan? Begitu. Saat pasca deklarasi Anies dan Caimin ini, apakah Nasdem sudah ada komunikasi dengan PKS, Ustaz? Oh, saya kira nanti ketemu dengan PKS ini dalam arti ketemu ya ketemu aja di komisi juga pada ketemu orang PKS sama orang Nasdem. Tetapi ketemu duduk bersama membahas secara detail. Insya Allah dia akan ada. Koalisi ini PKS cenderung dekat sama siapa? Apanya? Dekat dalam artian sama Nasdem ini PKS itu masih... Pertama yang penting PKS ini adalah mengusung Mas Anies sebagai capres. Ya, itu yang pertama dulu. Nah kalau itu tuh di Majelis Syuro itu sudah putus. Meskipun keputusan bisa saja berubah, tetapi ini dalam rapat Majelis Syuro sebelumnya PKS mengusung Mas Anies sebagai capres. Cawapresnya kita lihat siapa yang lebih bisa mendongkrak menuju kemenangan. Karena kan kita dalam mencapreskan ini bukan mau pameran orang, tapi kita pengen menang nih. Selain orangnya memiliki kapasitas, saya berulang-ulang dari awal mengatakan bahwa koalisi ini ibarat perahu di harus kuat. Jangan sampai pecah di empas ombak. Satu. Yang kedua, yang kita minta jadi nakoda ini tahu arah kompas. Negara ini terlalu besar. Masalahnya banyak, rumit. Hanya orang hebat yang bisa mengatasi masalah itu. Jadi sebenarnya itu poin PKS. Makanya yang kita usung ini harus orang yang punya potensi menang. Gitu loh. Ustaz, kemarin juga Demokrat kan selain untuk masuk di Prabowo maupun Ganjar juga Demokrat membuka peluang itu untuk membentuk poros baru, dan yang disebut-sebut itu PKS dan P3 untuk membentuk poros baru. Itu gimana dari PKS sendiri tanggapannya? Ya, tentu PKS tidak boleh menjudge bahwa ini benar, ini tidak benar. Pendapat-pendapat atau proposal-proposal yang diajukan oleh parpol lain itu adalah hak prerogatifnya partai tersebut. Silakan aja ya diajukan, kemudian didiskusikan, tuh hal yang biasa. Mendiskusikan proposal antar partai. Kalian ini kan masih sebagian juga belum nikah kan, sebagian udah punya anak. Itu ada istilah sebelum janur kuning melengkung, orang mau bisa saja, ya kan? Meskipun tadi PKS itu di Majelis Syuro sudah memutuskan Mas Anies sebagai capres. Ya PKS kan punya kader, Aher diantaranya, ya kan? Sebenarnya Aher punya juga kapasitas memimpin Jawa Barat yang penduduknya 46 juta selama 2 periode. Tapi PKS ini ingin bahwa semua itu dibicarakan dengan koalisi. Ini loh kalau PKS punya usulan. Umpamanya di koalisi mengatakan, wah ini kayaknya ini, ya kita hormati juga. Karena yang ingin dititik tekankan oleh PKS itu satu, membangun kebersamaan agar perahu itu kuat. Yang kedua, kita ingin menang. Karena kalau nanti PKS mengatakan, pokoknya ini, nanti itu dalam koalisi itu nggak boleh pakai pokoknya. Dagang aja kalau pokoknya terus nggak untung. Selamat sore pemirsa Banjarmasin Post Group, kembali bersama saya Roy, reporter Banjarmasin Post. Pemirsa, saat ini berlangsung pembukaan Gema Al-Quran 2023
dan MTQ Nasional ke-9 dan MTQ Internasional ke-3 JKHNU yang bertempat di halaman Stadion Petaси Kencana Plegari. Hadir di tempat ini Bupati Tanah Laut Haji Sukamta dan beberapa undangan penting lainnya, Forkompimda dan dari undang-undangan penting lainnya. Pemirsa, sedianya pada kegiatan ini Wakil Ketua DPR RI Haji Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin direncanakan hadir dan membuka kegiatan religius ini, tapi karena suatu dan lain hal Cak Imin urung membuka kegiatan ini. Tadi barusan kami peroleh informasi dari Ketua DPC PKB Tanah Laut Hajah Endang Isnawangsi bahwa Cak Imin ada kegiatan lain dan pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah harus segera kembali ke Jakarta, sehingga kalkulasi waktu tidak lagi memungkinkan untuk Cak Imin mengikuti hadir secara fisik di lokasi ini. Namun demikian, Cak Imin tadi di Plegari sebagaimana disampaikan oleh Hajah Endang Isnawangsi, Ketua DPC PKB Tanah Laut, juga sempat berkunjung ke kantor sekretariat DPC PKB untuk menyambangi kader PKB, karena sekedar itu bahwa Cak Imin juga merupakan Ketua Umum PKB. Dan Cak Imin sebagaimana disampaikan oleh Hajah Endang Isnawangsi juga sempat bertandang ke kantor Bupati Tanah Laut dan sempat bertemu dengan Wakil Bupati Tanah Laut Abdi Rahman dan sempat bersengkrama ketika lokasi tempat ini masih memang belum siap untuk dimulai karena sebagian tamu juga belum datang. Karena itu sementara waktu terbang ke Jakarta harus segera dijalani pukul 15 waktu Indonesia Tengah harus kembali, maka Cak Imin kemudian bergerak ke Banjarbaru untuk kemudian kembali ke Jakarta. Demikian pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda bersama saya melihat dari dekat acara pembukaan Gema Al-Quran 2023 dipadu dengan MTQ Nasional, MTQ Internasional, JK. Selamat sore pemirsa, live breaking news kembali hadir. Bacalek Nasdem untuk DPR RI Dapil DKI 1 Jakarta Timur menggelar aksi protes atas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur pada Senin hari ini. Mereka nekat membakar bendera Partai Nasdem di Jalan Tipar Cakung, RT 9 RW 7, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Aksi bakar bendera Partai Nasdem itu dilakukan bersama sejumlah pedagang pasar Kalimalang Cakung. Terlihat di lokasi, awalnya mereka menggunakan baju seragam Partai Nasdem. Ada beberapa orang di depan yang membawa spanduk bertuliskan pedagang bergerak. Kurang lebih ada belasan orang yang mengikuti aksi protes ini. Sepanjang aksi protes itu, mereka turut menurunkan atribut-atribut Partai Nasdem, termasuk bendera Nasdem yang terpasang di tiang-tiang listrik maupun pinggir jalan. Aksi protes itu tampak sedikit mengganggu lalu lintas di jalan lokasi. Bahkan ada beberapa pengendara yang terlihat sengaja berhenti untuk melihat aksi protes tersebut. Diketahui memang Partai Nasdem telah resmi mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai Capres dan Cawapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Padahal sebelumnya Anies dikabarkan telah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Hal ini pun membuat Demokrat meradang dan memilih hengkang dari koalisi.
Oh iya. Putri Gus Dur Alisa Wahid memberikan ultimatum kepada Bacawa Pres Muhaimin Iskandar alias Caimin. Alisa Wahid meminta agar Caimin menghentikan narasi bohong terkait sosok bapaknya itu. Ia meminta Caimin mengakui bahwa dulunya ia telah menyakiti Gus Dur hingga mengakibatkan kondisi kesehatannya menurun. Selain itu, Alisa Wahid juga meminta agar Caimin tidak menjual nama Gus Dur untuk menggait simpati jelang Pilpres 2024. Ultimatum tersebut diungkapkan Alisa Wahid dalam Twitter pribadinya pada Selasa 5 September 2023. Cuitan tersebut merupakan reaksi Alisa seusai Caimin memberikan narasi di kudeta pihak Gus Dur dari PKB saat berada dalam sesi talk show bersama Mata Najwa beberapa waktu lalu. Dilansir dari tribunwow.com, ultimatum kepada Caimin sebelumnya juga telah diberikan oleh Yeni Wahid. Yeni Wahid menilai aksi muktamar yang digelar Caimin adalah aksi mengkudeta Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB dan seluruh Indonesia tahu itu. Yeni Wahid juga menilai klaim Caimin yang mendapat restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB dari belakang layar juga tidak masuk di nalar. Sebab menurutnya dari depan layar saja Caimin jelas mengkudeta Gus Dur dari kepengurusan PKB. Yeni Wahid pun mengembalikan klaim Caimin kepada publik yang dianggap sudah bisa menilai mana kebenaran yang sesungguhnya. Yeni Wahid juga menyebut Gus Dur memberi wasiat kepada pengikutnya agar Caimin diganti dari. Pemirsa, Yeni Wahid turut menanggapi pernyataan Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Muhaimin Iskandar atau Caimin yang mengatakan tidak pernah mengkudeta Gus Dur. Bahkan Caimin mengatakan dirinya telah dikudeta dari jabatan Ketua Umum PKB. Yeni Wahid mengatakan seluruh Indonesia tahu Muktamar Ancol yang digelar Caimin adalah aksi kudeta memberhentikan Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB. Dia juga menyebut klaim Caimin yang menyebut mendapatkan restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB di belakang layar tidak bisa dinalar. Karena di depan layar saja sudah jelas kudeta tersebut berlangsung dan mendepak Gus Dur dari kepengurusan PKB. Yeni mengatakan saat ini publik sudah dewasa dan bisa melihat mana kebenaran yang sesungguhnya dari klaim kudeta yang diucapkan Caimin. Bahkan Gus Dur, dikatakan Yeni, telah memberikan wasiat kepada pengikutnya agar Caimin harus diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Dalam wasiatnya, Gus Dur menyebut Caimin harus diganti. Sebelumnya memang Caimin menyebut dirinya lah yang dikudeta dari kursi Ketua Umum PKB oleh Yeni Wahid, yang saat itu menjadi Sekjen DPP PKB. Hal itu disampaikan Caimin dalam sebuah acara di Mata Najwa yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab pada Senin malam. Caimin menyebut satu-satunya orang yang dipecat Gus Dur tetapi tidak melawan adalah dirinya. Ia kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Ali Masyur. Maksud kami Ali Masyikur sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB dan Yeni Wahid sebagai Sekjen DPP PKB. Caimin kemudian membuat jalan pintas agar PKB bisa ikut pemilu. Kemudian ia menggugat pengangkatan Yeni Wahid sebagai Sekjen yang dinilai tidak sah. Namun dengan cara itu PKB dinilainya akhirnya bisa ikut dalam pemilu. Dan ia tetap menjabat sebagai Ketua Umum PKB. Dia bahkan menyebut Gus Dur telah memberikan restunya agar menjaga kursi Ketua Umum PKB di balik layar. Dia juga menceritakan bagaimana Gus Dur memintanya berhenti dari Ketua Umum PKB. Namun saat surat pengunduran diri itu diminta Gus Dur untuk dibawa olehnya dan akan ditagih kembali saat Gus Dur membutuhkan. Caimin mengatakan sampai saat ini surat pengunduran diri tersebut tidak pernah diminta kembali oleh Gus Dur.
Partai Nasdem, jadi sama
Partai Keadilan Sejahtera atau PKS masih mempertimbangkan menerima pencalonan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjadi bakal cawapres Anies Baswedan. Meski demikian, PKS membuka pintu lebar-lebar untuk Cak Imin. Demikian dikatakan oleh Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini seperti dimuat live Facebook Tribun News pada Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Jazuli menerangkan bahwa PKS selalu membuka pintu kepada siapapun jelang Pilpres 2024 ini. Jangankan untuk PKB, untuk partai di luar koalisi perubahan, PKS juga menerima silaturahmi. Oleh karena itu, PKS akan segera membuka pintu komunikasi dengan Cak Imin. PKS disebut akan membuka pintu dan dada terbuka apabila Cak Imin mau berkunjung ke PKS. Jadi kalau Cak Imin mau datang ke PKS, kami buka pintu dan dada terbuka, kata Jazuli. Namun Jazuli masih enggan menjawab kapan waktu pertemuan Cak Imin dan PKS. Menurut Jazuli, hal itu persoalan teknis dan jauh lebih baik ditanyakan langsung kepada PKB. Diharapkan, pertemuan dengan Cak Imin sebelum musyawarah Majelis Syuro akan mempermudah proses penentuan bakal cawapres tersebut. Sebelumnya PKS mengaku masih akan merekomendasi nama Cak Imin sebagai bakal cawapres. Nantinya nama Cak Imin diusulkan untuk dibahas pada musyawarah Majelis Syuro, MMS, PKS. Presiden PKS Ahmad Syaihu pun mengaku menyambut baik bergabungnya PKB dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Ia pun berharap bergabungnya partai baru dapat memperkokoh koalisi dalam meraih kemenangan di pemilu 2024. Ini motonya nih, Angle-nya di Ustaz. apa yang bisa aja dah, terpaksa. Kayak lagu main amat. Ustaz diulangi Ustaz. Gimana Ustaz kalau pertemuan Saya kira jangankan di dalam koalisi, di luar koalisi, kemudian kebangsaan antara partai politiknya harus Insya Allah kita akan buka komunikasi jalan-jalan dengan PKB yang sudah deklarasi Mas Anies yang belum bergabung sama koalisi ini aja kita komunikasi. Jadi kalau Caimin mau datang ke PKS tentu dengan pintu dan dada terbuka. info-infonya apa? Kapannya itu urusan teknis lah. Urusan teknis kan nggak perlu harus. Pokoknya tunggu aja, insya Allah mudah-mudahan silaturahmi. Tapi untuk pastinya, saya kira teman-teman tanya sama PKB lebih bagus. Ustadz, mungkin tadi kan PKS akan siap pada penentuan cawapres dari PKS itu berarti harus dibahas dulu dari internal Majelis Syuro, nggak? PKS dalam menentukan keputusan strategis itu memang selalu melalui sistem dan mekanisme Majelis Syuro. Itu selalu kalau di PKS. Ini memang itu yang dibangun aturannya. Selain manfaatnya tentu saya sudah pernah sampaikan bahwa pemikiran kolektif akan jauh lebih objektif daripada pemikiran personal. Pemikiran ke Majelis Syuro ini akan terjadi setelah nanti Caimin datang dulu ke PKS. Ya, insya Allah. Kalau dinamika di Majelis Syuro itu sendiri ada yang lain nggak sih selain itu Kan belum berapa. Tapi kan sudah ada teman-teman yang mengutarakan atau bagaimana ke Bang Sandika atau ke Prabowo ke Kalau cawapres ini pertama sebenarnya sudah ada beberapa, tetapi waktu itu kan kita serahkan kepada Mas Anies sebagai cawapres, ya kan? Dalam waktu yang sama, ketika ada perkembangan, kan kita sudah dengar semua, koalisi perubahan ini ada 3 partai. Ketika ada perubahan, meskipun kita berharap Pak SBY atau Demokrat lain, tapi kan sudah menyampaikan bahwa dia akan keluar. Meskipun pernyataan itu bahwa dia akan keluar, saya masih punya harapan Demokrat gabung lagi. Nah, perkembangan dinamika politik yang ada, tentu PKS selalu menggunakan sistem dan mekanisme melalui Majelis Syuro. Apalagi ini capres cawapres itu masalah yang sangat strategis. 5 tahun ke depan
menyangkut juga soliditas koalisi dan Kan di piagam koalisi sendiri kan sudah awalnya juga menyerahkan keputusan cawapres ke Mas Anies. Tapi kan ini pada akhirnya gitu Mas Anies nggak bisa, kalau kata Pak Sudirman Said, nggak punya daya paksa gitu untuk menentukan pilihannya. Jadinya masih mengikuti ketum. Jadi kalau PKS memandangnya gimana sih? ya kan sebenarnya sesuatu itu yang paling penting kan dikomunikasikan. Ini kan bukan wahyu dari langit, bisa saja berubah, tapi yang perlu dibangun itu adalah komunikasi yang bagus. Saya kira dengan komunikasi itu semua akan bisa diatasi dengan baik. Ketika kita melakukan komunikasi, membahas, kan orang akan melihat dari berbagai macam perspektif dan sisi, ya kan? Begitu. Saat pasca deklarasi Anies dan Caimin ini, apakah Nasdem sudah ada komunikasi dengan PKS, Ustaz? Oh, saya kira nanti ketemu dengan PKS ini dalam arti ketemu ya ketemu aja di komisi juga pada ketemu orang PKS sama orang Nasdem, tetapi ketemu duduk bersama membahas secara detail. Insya Allah dia akan ada. Koalisi ini PKS cenderung dekat sama siapa? Apanya? Dekat dalam artian sama Nasdem ini PKS itu masih... Pertama yang penting PKS ini adalah mengusung Mas Anies sebagai capres. Ya, itu yang pertama dulu. Nah kalau itu tuh di Majelis Syuro itu sudah putus. Meskipun keputusan bisa saja berubah, tetapi ini dalam rapat Majelis Syuro sebelumnya PKS mengusung Mas Anies sebagai capres. Cawapresnya kita lihat siapa yang lebih bisa mendongkrak menuju kemenangan. Karena kan kita dalam mencapreskan ini bukan mau pameran orang, tapi kita pengen menang nih. Selain orangnya memiliki kapasitas, saya berulang-ulang dari awal mengatakan bahwa koalisi ini ibarat perahu yang harus kuat. Jangan sampai pecah di empas ombak. Satu. Yang kedua, yang kita minta jadi nakoda ini tahu arah kompas. Negara ini terlalu besar, masalahnya banyak, rumit. Hanya orang hebat yang bisa mengatasi masalah itu. Jadi sebenarnya itu poin PKS. Makanya yang kita usung ini harus orang yang punya potensi menang. Gitu loh. Ustadz, kemarin juga Demokrat kan selain untuk masuk di Prabowo maupun Ganjar, juga Demokrat membuka peluang itu untuk membentuk poros baru, dan yang disebut-sebut itu PKS dan P3 untuk membentuk poros baru. Itu gimana dari PKS sendiri tanggapannya? Ya tentu PKS tidak boleh menjudge bahwa ini benar, ini tidak benar. Pendapat-pendapat atau proposal-proposal yang diajukan oleh parpol lain itu adalah hak prerogatifnya partai tersebut. Silakan aja ya diajukan, kemudian didiskusikan, tuh hal yang biasa. Mendiskusikan proposal antar partai. Kalian nih kan masih sebagian untuk belum nikah kan, sebagian udah punya anak. Itu ada istilah sebelum janur kuning melengkung, orang mau bisa saja, ya kan? Meskipun tadi PKS itu di Majelis Syuro sudah memutuskan Mas Anies sebagai capres. Ya PKS kan punya kader, Aher diantaranya, ya kan? Sebenarnya Aher punya juga kapasitas memimpin Jawa Barat yang penduduknya 46 juta selama 2 periode. Tapi PKS ini ingin bahwa semua itu dibicarakan dengan koalisi. Ini loh kalau PKS punya usulan. Umpamanya di koalisi mengatakan, wah ini kayaknya ini, ya kita hormati juga. Karena yang ingin dititik tekankan oleh PKS itu satu, membangun kebersamaan agar perahu itu kuat. Yang kedua, kita ingin menang.
Karena kalau nanti PKS mengatakan pokoknya ini, nanti itu dalam koalisi itu nggak boleh pakai pokoknya, dagang aja kalau pokoknya terus nggak untung. Selamat sore pemirsa Banjarmasin Post, kembali bersama saya Roy, reporter Banjarmasin Post. Pemirsa, saat ini berlangsung pembukaan Gema Al-Quran 2023 dan MTQ Nasional ke-9 dan MTQ Internasional ke-3 JKHNU yang bertempat di halaman Stadion Petaси Kencana Plehari. Hadir di tempat ini Bupati Tanah Laut Haji Sukamta dan beberapa undangan penting lainnya, Forkompimda dan dari undang-undangan penting lainnya. Pemirsa, sedianya pada kegiatan ini Wakil Ketua DPR RI Haji Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin direncanakan hadir dan membuka kegiatan religius ini. Tapi karena suatu dan lain hal Cak Imin urung membuka kegiatan ini. Tadi barusan kami peroleh informasi dari Ketua DPC PKB Tanah Laut Hajah Endang Isnawangsi bahwa Cak Imin ada kegiatan lain dan pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah harus segera kembali ke Jakarta, sehingga kalkulasi waktu tidak lagi memungkinkan untuk Cak Imin mengikuti hadir secara fisik di lokasi ini. Namun demikian, Cak Imin tadi di Plehari sebagaimana disampaikan oleh Hajah Endang Isnawangsi, Ketua DPC PKB Tanah Laut, juga sempat berkunjung ke kantor sekretariat DPC PKB untuk menyambangi kader PKB, karena sekedar itu bahwa Cak Imin juga merupakan Ketua Umum PKB. Dan Cak Imin sebagaimana disampaikan oleh Hajah Endang Isnawangsi juga sempat bertandang ke kantor Bupati Tanah Laut dan sempat bertemu dengan Wakil Bupati Tanah Laut Abdi Rahman dan sempat bersengkrama ketika lokasi tempat ini masih memang belum siap untuk dimulai karena sebagian tamu juga belum datang. Karena itu sementara waktu terbang ke Jakarta harus segera dijalani. Pukul 15 waktu Indonesia Tengah harus kembali, maka Cak Imin kemudian bergerak ke Banjarbaru untuk kemudian kembali ke Jakarta. Demikian pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bersama saya melihat dari dekat acara pembukaan Gema Al-Quran 2023 dipadu dengan MTQ Nasional, MTQ Internasional, JK. Selamat sore pemirsa, live breaking news kembali hadir. Bacalek Nasdem untuk DPR RI Dapil DKI 1 Jakarta Timur menggelar aksi protes atas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur pada Senin hari ini. Mereka nekat membakar bendera Partai Nasdem di Jalan Tipar Cakung, RT 9 RW 7, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Aksi bakar bendera Partai Nasdem itu dilakukan bersama sejumlah pedagang pasar Kalimalang Cakung. Terlihat di lokasi, awalnya mereka menggunakan baju seragam Partai Nasdem. Ada beberapa orang di depan yang membawa spanduk bertuliskan pedagang bergerak. Kurang lebih ada belasan orang yang mengikuti aksi protes ini. Sepanjang aksi protes itu, mereka turut menurunkan atribut-atribut Partai Nasdem, termasuk bendera Nasdem yang terpasang di tiang-tiang listrik maupun pinggir jalan. Aksi protes itu tampak sedikit mengganggu lalu lintas di jalan lokasi. Bahkan ada beberapa pengendara yang terlihat sengaja berhenti untuk melihat aksi protes tersebut. Diketahui memang Partai Nasdem telah resmi mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai Capres dan Cawapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Padahal sebelumnya Anies dikabarkan telah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Hal ini pun membuat Demokrat meradang dan memilih hengkang dari koalisi.
Oh iya. Putri Gus Dur Alisa Wahid memberikan ultimatum kepada Bacawa Pres Muhaimin Iskandar alias Caimin. Alisa Wahid meminta agar Caimin menghentikan narasi bohong terkait sosok bapaknya itu. Ia meminta Caimin mengakui bahwa dulunya ia telah menyakiti Gus Dur hingga mengakibatkan kondisi kesehatannya menurun. Selain itu, Alisa Wahid juga meminta agar Caimin tidak menjual nama Gus Dur untuk menggait simpati jelang Pilpres 2024. Ultimatum tersebut diungkapkan Alisa Wahid dalam Twitter pribadinya pada Selasa 5 September 2023. Cuitan tersebut merupakan reaksi Alisa seusai Caimin memberikan narasi di kudeta pihak Gus Dur dari PKB saat berada dalam sesi talk show bersama Mata Najwa beberapa waktu lalu. Dilansir dari tribunwow.com, ultimatum kepada Caimin sebelumnya juga telah diberikan oleh Yeni Wahid. Yeni Wahid menilai aksi muktamar yang digelar Caimin adalah aksi mengkudeta Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB dan seluruh Indonesia tahu itu. Yeni Wahid juga menilai klaim Caimin yang mendapat restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB dari belakang layar juga tidak masuk di nalar. Sebab menurutnya dari depan layar saja Caimin jelas mengkudeta Gus Dur dari kepengurusan PKB. Yeni Wahid pun mengembalikan klaim Caimin kepada publik yang dianggap sudah bisa menilai mana kebenaran yang sesungguhnya. Yeni Wahid juga menyebut Gus Dur memberi wasiat kepada pengikutnya agar Caimin diganti dari. Pemirsa, Yeni Wahid turut menanggapi pernyataan Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Muhaimin Iskandar atau Caimin yang mengatakan tidak pernah mengkudeta Gus Dur. Bahkan Caimin mengatakan dirinya telah dikudeta dari jabatan Ketua Umum PKB. Yeni Wahid mengatakan seluruh Indonesia tahu Muktamar Ancol yang digelar Caimin adalah aksi kudeta memberhentikan Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB. Dia juga menyebut klaim Caimin yang menyebut mendapatkan restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB di belakang layar tidak bisa dinalar. Karena di depan layar saja sudah jelas kudeta tersebut berlangsung dan mendepak Gus Dur dari kepengurusan PKB. Yeni mengatakan saat ini publik sudah dewasa dan bisa melihat mana kebenaran yang sesungguhnya dari klaim kudeta yang diucapkan Caimin. Bahkan Gus Dur, dikatakan Yeni, telah memberikan wasiat kepada pengikutnya agar Caimin harus diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Dalam wasiatnya, Gus Dur menyebut Caimin harus diganti. Sebelumnya memang Caimin menyebut dirinya lah yang dikudeta dari kursi Ketua Umum PKB oleh Yeni Wahid, yang saat itu menjadi Sekjen DPP PKB. Hal itu disampaikan Caimin dalam sebuah acara di Mata Najwa yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab pada Senin malam. Caimin menyebut satu-satunya orang yang dipecat Gus Dur tetapi tidak melawan adalah dirinya. Ia kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Ali Masyur. Maksud kami Ali Masyikur sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB dan Yeni Wahid sebagai Sekjen DPP PKB. Caimin kemudian membuat jalan pintas agar PKB bisa ikut pemilu. Kemudian ia menggugat pengangkatan Yeni Wahid sebagai Sekjen yang dinilai tidak sah. Namun dengan cara itu PKB dinilainya akhirnya bisa ikut dalam pemilu. Dan ia tetap menjabat sebagai Ketua Umum PKB. Dia bahkan menyebut Gus Dur telah memberikan restunya agar menjaga kursi Ketua Umum PKB di balik layar. Dia juga menceritakan bagaimana Gus Dur memintanya berhenti dari Ketua Umum PKB. Namun saat surat pengunduran diri itu diminta Gus Dur untuk dibawa olehnya dan akan ditagih kembali saat Gus Dur membutuhkan. Caimin mengatakan sampai saat ini surat pengunduran diri tersebut tidak pernah diminta kembali oleh Gus Dur.
Partai Keadilan Sejahtera atau PKS masih mempertimbangkan menerima pencalonan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjadi bakal cawapres Anies Baswedan. Meski demikian, PKS membuka pintu lebar-lebar untuk Cak Imin. Demikian dikatakan oleh Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini seperti dimuat live Facebook Tribun News pada Selasa,
tanggal 5 September tahun 2023. Jazuli menerangkan bahwa PKS selalu membuka pintu kepada siapapun jelang Pilpres 2024 ini. Jangankan untuk PKB, untuk partai di luar koalisi perubahan, PKS juga menerima silaturahmi. Oleh karena itu, PKS akan segera membuka pintu komunikasi dengan Cak Imin. PKS disebut akan membuka pintu dan dada terbuka apabila Cak Imin mau berkunjung ke PKS. Jadi kalau Cak Imin mau datang ke PKS, kami buka pintu dan dada terbuka, kata Jazuli. Namun Jazuli masih enggan menjawab kapan waktu pertemuan Cak Imin dan PKS. Menurut Jazuli, hal itu persoalan teknis dan jauh lebih baik ditanyakan langsung kepada PKB.